Shalom, puji Tuhan. Ya kembali lagi di channel ketemu karena sekalian tagline dari GSI House of Grace tahun 2020 adalah tahun mujizat perkataan. Maka kali ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Dr. Roy. Puji Tuhan sudah ada di sebelah saya. Shalom Dr. Roy. Ya, puji Tuhan. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Dr. Roy tentang kuasa perkataan. Mungkin Dr. Roy punya pengalaman di keluarga. Ya, saya persilakan. Ya, puji Tuhan, terima kasih atas kesempatannya. Tahun 2020 memang adalah tahun mujizat perkataan dan itu saya alami luar biasa. Ada begitu banyak kejadian dalam hidup saya, dalam keluarga saya, dalam pekerjaan saya. Ketika saya memperkatakan firman Tuhan, saya melihat perkataan itu menjadi daging atau terjadi, tergenapi dalam hidup saya. Saya mau saksikan suatu kejadian di awal tahun 2020. Waktu itu posisinya saya sedang bekerja di kantor di Puskesmas Setiabudi. Siang hari istri saya menelpon. Waktu itu telepon kebetulan sedang saya cas, akhirnya miss call banyak sekali. Saya pikir pasti suatu hal yang penting ini. Lalu istri saya tetap telepon terus, saya angkat kenapa? Ternyata anak saya dibawa ke UGD rumah sakit. Waktu itu anak saya sedang demam, baru demam tapi dia muntah-muntah, dikasih makan muntah jadi lemas. Akhirnya ibu saya dan istri saya panik lah. Mereka langsung bawa anak saya ke rumah sakit terdekat. Waktu itu rumah sakit Prekasi. Posisi anak saya lemas sekali waktu itu, lagi demam juga. Mereka panik lah. Lalu istri saya telepon itu, sampaikan itu, ya sejujurnya memang sebagai seorang ayah saya pasti panik juga. Saya pasti khawatir dan bingung tuh ada. Sekilas saya merasakan itu. Tapi ketika disampaikan itu saya minta izin sama atasan, lalu saya pulang, saya langsung menuju rumah sakit dengan motor saat itu. Lalu di perjalanan itu saya berdoa dan saya belajar untuk memperkatakan firman Tuhan. Saya katakan di dalam nama Tuhan Yesus anak saya sehat, anak saya tidak akan dirawat. Amin. Itu saya perkatakan terus sepanjang jalan sambil saya berdoa. Dan ketika tengah jalan ada damai sejahtera dan saya begitu merasa yakin bahwa oh anak saya pasti sembuh dan tidak akan dirawat. Lalu beberapa saat kemudian tibalah saya di rumah sakit Prekasi. Ketika itu saya melihat anak saya sedang sama ibu saya di UGD, terbaring lemas, belum bangun, masih lemas gitu dan demam. Lalu saya tanya ibu saya, ini gimana? Kata dokternya harus dirawat, kata dokter. Itu posisi di UGD. Padahal waktu dalam perjalanan saya berdoa tidak akan dirawat kan gitu. Terus saya tanya istri saya, di mana ini sekarang? Oh lagi di pendaftaran, mau cari kamar. Ya sudahlah, saya akhirnya menuju istri saya ke pendaftaran untuk mencari kamar anak saya. Dan di situ saya mulai agak goyah tuh. Oh tadi saya memperkatakan bahwa anak saya akan sembuh dan tidak dirawat. Tapi kenyataan yang saya lihat adalah saya sudah mau mencari kamar nih. Artinya ketika saya mau daftar, dapat akan langsung masuk dan anak saya dirawat gitu. Jadi tidak sesuai dengan iman perkataan saya tadi. Lalu saya hampiri istri saya. Di situ sedang nyari kamar, petugasnya sedang mencari di komputernya ada kamar atau tidak, sedang menelpon ke ruangan. Dikatakan kelas 1-nya penuh. Lalu kelas 2 juga penuh. Akhirnya saya sampaikan sudah VIP saja ada enggak? Dia coba telepon, ketika petugas sedang menelpon, istri saya nangis lah, namanya juga mungkin dia panik ya. Istri saya menangis, tapi dia ada satu perkataan yang akhirnya menguatkan saya. Dia bilang begini, Pak ini bagaimana ya, mama gak pernah dirawat, papa gak pernah dirawat, masa anak kita dirawat? Oh seketika saya bangkit kembali dan saya perkatakan di depan resepsionis itu, anak saya sehat, di dalam nama Tuhan Yesus anak saya sehat, tidak akan dirawat. Jadi ketika dia sedang nelpon, seperti saya perkataan, wah ini gak bakal dapat kamar ini, tidak dapat kamar. Akhirnya betul dia menyamperi saya dan bilang, ibu bapak mohon maaf, ini kamarnya penuh semua, sekarang sedang banyak pasien, jadi tidak ada kamar. Mungkin di situ saya satu-satunya orang yang ketika tidak dapat kamar malah bersuka cita. Saya bilang puji Tuhan, ini tanda dari Tuhan bahwa Tuhan sudah menyembuhkan anak saya. Posisinya anak saya masih di UGD. Akhirnya ketika sudah tidak dapat kamar, saya berdiskusi dengan istri dan ibu saya sambil di depan anak saya katakan, ya sudah kita pulang saja dulu. Toh
paling tidak saya juga seorang dokter yang bisa mengobservasi sendiri setidaknya anak saya. Tapi saya waktu itu damai sejahtera dan yakin betul bahwa anak saya sudah Tuhan sembuhkan. Saya bilang kita bawa anak saya pulang, kalau sampai malam masih muntah tidak mau makan, kita bawa ke rumah sakit lain. Kebetulan saya sudah hubungin teman saya di rumah sakit tersebut dan sudah booking untuk ruang VIP. Tapi saya yakin saya tidak akan ke sana. Lalu ketika dibawa pulang sampai rumah, anak saya bangun. Lalu melihat saya dan sudah mulai tersenyum gitu. Wah, saya yakin Tuhan sudah sembuhkan. Lalu saya bikinin teh manis, saya bikinin roti bakar kesukaannya. Saya coba dulu dikit-dikit, nggak muntah. Coba setengah lagi, nggak muntah. Rotinya habis. Terus saya kasih teh manis, dia makan. Terus minta nambah, tidak muntah. Terus sudah ceria lompat-lompat, puji Tuhan saya melihat apa yang saya perkatakan dalam iman bahwa dalam nama Tuhan Yesus anak saya sehat dan anak saya tidak dirawat. Sudah Tuhan sembuhkan semua karena kasih karunia Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Demikian kesaksian saya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat, saudara. Saudara yang menonton program ini, saudara juga punya kuasa di dalam perkataan saudara. Ya, kalau Dr. Roy sudah menyaksikan, dia mengatakan dengan iman, anak saya sehat, walaupun saat itu kondisi anaknya belum terjadi apa yang diucapkan, tetapi terus Dr. Roy mengatakan terus anak saya sehat, dan kuasa perkataan itu dinyatakan, dan puji Tuhan anaknya Dr. Roy sehat tanpa harus masuk ke rumah sakit. Ya, saudara juga kalau saudara mengalami sakit penyakit, kelemahan, katakan saudara. Ya, ada kuasa di dalam perkataan saudara. Ya, karena firman Tuhan yang mengatakan Amsal 18 ayat 21, mati hidup dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan makan buahnya. Jadi kalau saudara suka menggemakan, mengatakan hal-hal yang positif, mengatakan aku sehat, aku kuat, ya, maka hal itu yang terjadi. Ya saudara, puji Tuhan, biarlah lewat program ini melalui kesaksian dari Dr. Ray menguatkan iman saudara-saudara yang lain. Ya, nantikan kesaksian dari saudara-saudara kita yang lain. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Amin.